Kurnia, apa yang mau disampaikan? Silakan disampaikan. Ini Bapak Kepala Sekolah, ini saya selaku kita itu akan melaksanakan penindasan tentang budaya positif di sekolah. Jadi langkah pertamanya itu nanti saya akan mensosialisasikan dulu kepada Bapak Ibu guru, juga kepada Bapak Kepala Sekolah tentang apa itu budaya positif. Jadi maka dari itu saya melaporkan hari ini, minta waktunya kapan kira-kira persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Salah ini mungkin diatur aja lah itu hasilnya yang sekiranya memang ibu bisa. Kalau saya insya Allah siap kapan saja. Bapak ibu guru kasih ini dulu, dikasih pemberitahuan dulu untuk ibu kepada anak nanti iya Bapak Ibu. kan ya. Jadi kalau dengan saya insya Allah kapan saja, yang penting siap waktunya. Kapan ibu siap, saya siap, kemudian ada Bapak ibu guru diberitahu dulu waktunya, disiapkan dulu, nanti sosialisasikan, kemudian dengan anak-anak juga disiapkan atau mungkin tempatnya ada di lapangan bisa itu yang lancar. Nanti kita tinggal ngasih rekomendasi dan apa-apa yang mungkin diperlukan kita kita dukung semuanya insya Allah bergerak kita bekerja dan untuk kita juga tidak Ya Pak, kalau seperti itu berarti saya kebetulan saya juga nanti ini di bawah naungan komunitas praktisi kita Pak. Jadi saya mengisi kegiatan komunitas sekaligus melaksanakan kegiatan di komunitas saya. Ya Pak. Oke, itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Merangin, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru, dan juga pemateri. Di sini kita akan menyelenggarakan acara diseminasi sharing tentang pengibasan budaya positif di SMP Negeri 18 Merangin yang nantinya akan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu Majelis Guru kepada para siswanya. Selanjutnya acara akan saya buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu Guru diharapkan berdiri. Untuk Bu Supartila diharapkan menjadi dirijen. Guru disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Taufik. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Di pengembangan budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan budaya positif setelah kita mengadakan diseminasi ini, nanti Bapak dan Ibu dapat memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh salah seorang guru kita yang salah satu guru kita yaitu Ibu Kurnia selaku guru penggerak satu-satunya guru penggerak di SMP kita ini. Mudah-mudahan nanti kelanjutan guru penggeraknya bisa sampai lulus, ilmunya dapat diterapkan pada kita. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti dari diseminasi kali ini, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kurnia Puji Lestari selaku guru penggerak dari SMP Negeri 18 Merangin. Waktu dan tempat
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 18 Merangin dan seterusnya kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 18 Merangin. Salah satu program dari guru penggerak yang mana nantinya diharapkan dapat Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini nanti diharapkan kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan keyakinan kelas. Jadi nanti diminta Bapak Ibu bersama siswa ya itu membuat suatu keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita memulai, apakah ada yang tahu apa itu budaya atau budaya sekolah? Kebiasaan ya, terima kasih Bu Asmi. Kebiasaan. Jadi nanti kita akan membuat suatu kebiasaan positif dari nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Kita bisa mengidentifikasi dulu Bapak Ibu. Jadi budaya sekolah itu adalah hal-hal yang tampak oleh kita dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin di sini tentang visi misi sekolah, penggunaan bahasa yang kita terapkan di sekolah. Kemudian ada proses kegiatan belajar mengajar, ada pakaian yang disepakati di sekolah, kemudian bagaimana peraturan jam belajar, terus kegiatan upacara yang seperti apa, kemudian kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler yang biasa kita terapkan itu bagaimana, kemudian tata tertib sekolah itu sendiri, dan selanjutnya sarana serta keamanan dan kebersihan sekolah. Nah ini yang biasa, mungkin ada hal-hal lain yang belum tercakup di sini. Nah itu nanti biasanya semuanya ini harus dianut atau dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Jadi nanti kita berdasarkan hal-hal ini nanti kita bisa membuat keyakinan kelas kepada siswa-siswa kita, mungkin sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak harus sama antara pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA, mungkin berbeda. Kesepakatan atau keyakinan yang akan dibuat nanti mungkin berbeda. Selanjutnya, dari hal-hal ini nanti kita bisa merumuskan tentang keyakinan kelas. Jadi itu adalah sebagai dasar untuk membuat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan secara universal. Yang dikatakan universal ini artinya tidak ada perbedaan atau tidak ada dasar misalnya diskriminasi, baik itu dari suku. Kemudian kita memulainya dari lingkup terkecil di sekolah, yaitu kelas. Kelas adalah lingkup terkecil yang ada di sekolah kita. Nanti imbasnya kalau di kelas itu sudah berhasil atau dari guru mata pelajarannya masing-masing sudah berhasil, maka akan terciptalah yang namanya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sekarang apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ini tidak lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi secara universal itu artinya merata. Kemudian keyakinan kelas ini nanti akan dijadikan motivasi seseorang dari dalam atau dari secara intrinsik. Ini contoh dari keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa diterapkan, tapi ini hanya sekedar contoh. Nanti Bapak Ibu bisa menyepakati sendiri bersama siswanya. Contohnya di sini melaksanakan 3S misalnya. Senyum, sapa, salam. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kemudian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berpikir kritis dan mandiri. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi nanti ini semuanya bisa kita terapkan atau menjadi sebuah keyakinan anak-anak sehingga mereka tidak akan melanggar. Jadi kalau seandainya melanggar, mereka akan tahu konsekuensinya. Oh, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas nomor ini. Misalnya seperti itu, dia akan tahu sendiri bahwa dia sudah melanggar
keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dari itu nanti penerapannya kita harus continue, terus menerus dan harus konsekuen. Jadi tidak bisa hanya sekali dua kali dalam proses pembelajaran itu dilakukan. Setelah pembahasan hari ini nanti, harapan saya sebagai penggerak di sekolah ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan mapelnya, dan itu akan menjadi diyakini yang bisa menjadi motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Karena sesuatu yang sudah diyakini dan termotivasi dari diri sendiri itu biasanya tidak payah diperintah, tidak perlu diarahkan, mereka akan mengerti sendiri. Nah, ciri-ciri dari keyakinan kelas itu seperti apa? Ciri-cirinya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, maksudnya mungkin hanya beberapa, ada 5 atau 6 poin. Namun keyakinan kelas itu nanti mencakup keseluruhan. Jadi dan mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut atau di mata pelajaran tersebut. Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Mungkin nanti ada revisi, ada yang tidak sesuai, kita bisa merevisi kembali. Kemudian langkah-langkah melaksanakan keyakinan kelas. Pertama, kita melaksanakan sosialisasi dulu. Jadi ini nanti adalah tahapan yang akan Bapak Ibu lakukan di kelas saat mata pelajarannya. Yaitu pertama, Bapak Ibu bisa mensosialisasikan kepada siswanya terkait dengan keyakinan kelas peserta didik. Contohnya, mungkin kita bisa bertanya mengapa perlu keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas, tujuan dibuatnya keyakinan kelas. Kita bisa memaparkan itu kepada siswa kita nanti. Langkah yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Di sini langkah-langkahnya menanyakan ke siswa. Pertamanya mungkin ya, nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi sendiri atau punya cara sendiri, terserah Bapak Ibu. Di sini contohnya menanyakan ke siswa apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah atau dalam pembelajaran. Nanti siswa itu akan secara otomatis dia terpancing akan mengutarakan pendapatnya. Tidak boleh tidur Pak, tidak boleh nyontek Pak, dan sebagainya. Nah itu nanti kita tampung Bapak Ibu, mencatat semua masukan dari siswa itu, kita catat, kita tampung. Nah kemudian setelah semuanya terkumpul, baru kita merumuskan sehingga nanti bisa menjadi suatu kalimat yang positif, yang singkat dan mudah dipahami siswa. Kemudian di sini mengajak siswa untuk merumuskan inti keyakinan kelas. Nah setelah dirumuskan, nanti baru kita menyusun keyakinan kelas mana yang mau diurutkan di nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah setelah keyakinan kelas ini nanti terumuskan, baru kita mengajak lagi untuk menguatkan di hati anak-anak didik kita. Yaitu misalnya kita mengajak mereka untuk membuat poster atau membuat mading atau apa yang bisa mereka lebih memahami atau lebih menguatkan keyakinan kelas yang telah dibuat itu. Selanjutnya kita membuat, setelah tersusun tadi, kita bisa membuatnya atau menempatkan keyakinan kelas tersebut di tempat-tempat yang mudah dibaca dan mudah dilihat oleh peserta didik kita. Yang selanjutnya yaitu melakukan pendalaman Bapak Ibu. Nah ini adalah penerapannya. Penerapannya setelah keyakinan kelas itu dibuat, kita maka harus menerapkannya. Misalnya kita bisa menggunakan kegiatan sederhana mungkin di awal atau di akhir pembelajaran. Kita bisa menyisipkan misalnya melakukan introspeksi diri. Kita sudah melakukan kegiatan, misalnya hari ini belajar, kita bisa menanyakan kepada anak-anak kita apa keyakinan kelas
yang sudah kalian lakukan hari ini misalnya. Kemudian apa yang belum kalian lakukan hari ini. Dengan diri mereka, oh iya ya saya hari ini tadi membuat PR-nya dengan cara mencontek misalnya. Berarti itu keyakinan kelas yang belum mereka laksanakan, yaitu budaya jujur misalnya. Mengulang atau menyebutkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalnya di akhir pelajaran atau di awal pelajaran, ayo sama-sama kita menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dengan terciptanya atau diterapkannya keyakinan kelas itu nanti dari lingkup yang terkecil, maka akan terwujudlah yang namanya budaya positif Bapak Ibu. Karena kita dari lingkup terkecil itu sudah terbiasa, maka di sekolah secara otomatis itu akan tercipta yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif di sini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self disiplin, artinya disiplin diri sendiri. Artinya bisa juga dikatakan disiplin positif pada peserta didik. Kemudian menanamkan motivasi dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah disepakati tadi. Berkaitan dengan keyakinan kelas, ini untuk guru mata pelajaran. Apakah di seluruh kelas yang diampu oleh guru itu kita membuat keyakinan kelas atau hanya satu kelas saja? Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi yang mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dipersilakan. Untuk Ibu Siti Zena, dipersilakan. Yang saya tanyakan, kata-kata kebiasaan dengan pembiasaan itu perbedaannya di mana? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir di sesi 1, silakan Ibu Asmaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan bertanya di sini adalah mengenai budaya positif yang ada di sekolah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di sekolah atau warga sekolah. Nah, pertanyaan saya, budaya itu kan sama dengan kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dilakukan di sekolah oleh warga sekolah. Nah, yang perlu dilakukan di sini khusus untuk guru mapel atau guru mata pelajaran atau khusus untuk wali kelas atau semua yang ada di warga sekolah khususnya. Itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standing applause-nya mungkin. Ya. Silakan untuk pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi menanyakan. Saya akan memulai menjawab dari pertanyaan Ibu Minanti dahulu. Apakah keyakinan kelas itu diterapkan untuk satu kelas saja atau semua kelas? Oke. Maka akan saya jawab itu sebaiknya seluruh kelas yang diampu. Karena antara kelas 1 dan kelas yang berikutnya itu kondisi siswanya itu berbeda Bapak Ibu. Kondisinya berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi siswa yang ada di kelas itu. Kita menyesuaikan kondisi anak. Yang kedua kita melihat mata pelajaran antara satu mapel dengan mapel lain itu kebutuhannya juga berbeda. Cuman kita bisa mengambil satu kesimpulan. Tadi kan ada kegiatan langkahnya tadi, itu merumuskan yang menjadi keyakinan secara universal. Itu sudah meyakini keyakinan ini tadi, itu akan menjadi kebiasaan Ibu. Jadi kalau pembiasaan itu kalau menurut saya suatu yang memang diharuskan. Tapi kalau kebiasaan itu yang menjadi hal-hal yang nggak perlu diperintah, nggak perlu
monitor mereka akan dengan sendirinya berjalan. Nah itu makanya di sini ditulis dengan kebiasaan, bukan pembiasaan. Bukan berarti kebiasaan itu negatif, tapi kita tadi sepakat untuk membuat nilai-nilai kebajikan, berarti nilai-nilai yang baik yang akan dijadikan kebiasaan peserta didik kita. Nah seperti itu Bapak, Ibu sekalian ya Bu Zaya. Awal itu dengan kata saya, berarti dia akan merasa berjanji pada dirinya sendiri. Saya akan melaksanakan kegiatan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, atau saya akan mengerjakan PR dengan tidak mencontek. Nah, itu merupakan nilai kebajikan yang nanti harus kita tanamkan dan nantinya harus menjadi kebiasaan. Nah, jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu tidak perlu lagi untuk diperintah, dipantau, dipanggil-panggil dan sebagainya. Muara dari budaya positif ini otomatis untuk semua warga sekolah. Kita apapun kegiatan kita sebagai guru muaranya juga adalah peserta didik. Jadi kita punya cita-cita bahwa kita ingin peserta didik kita itu punya keyakinan positif dalam diri mereka. Jadi otomatis dengan diawali dengan guru, sepakatan dengan siswa, maka itu akan melimpah semuanya ke warga sekolah. Jadi semuanya itu harus menerapkan budaya positif, baik dari tata usahanya, kepala sekolahnya, gurunya, siswanya. Karena kalau kita sudah meminta siswa kita punya kebiasaan yang positif, masa gurunya tidak ingin pula menerapkan pada diri guru sendiri tentang budaya positif. Jadi semuanya harus menerapkan budaya positif sehingga nanti sekolah itu punya ciri khas budaya positif yang bisa menjadi harta kekayaan kita sendiri. Harta di sini bukan berarti sarana prasarana saja, cuman karakter anak itu juga merupakan aset dari sekolah kita juga nantinya. Baik, terima kasih Ibu Materi atas jawaban-jawaban yang sangat bagus sekali. Kemudian di sini saya akan membuka sesi kedua. Ada 3 pertanyaan, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya kepada Bapak Sokip. Kami persilakan. Yang perlu saya pertanyakan di sini yaitu kalau sudah tercapai itu keyakinan atau kesepakatan, katakanlah seperti itu, bagaimana cara mengevaluasi kesepakatan itu dari masing-masing guru mata pelajaran itu berhasil atau tidaknya? Apakah ada format-formatnya atau bagaimana, atau hanya sekedar kita membuat keyakinan kemudian tidak ada kelanjutannya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya yang saya hormati, sini saya akan bertanya tentang langkah-langkah penyusunan keyakinan belajar di kelas Bu. Nah, kepada Ibu Siti Juwariah, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan guru. Hanya saja di sini saya menyambung seperti pertanyaan Pak Joko, apakah ada format yang disediakan ataukah kami memang membuat itu sendiri? Terus ini kan nanti ada imbasnya karena kita sudah membuat sebuah keyakinan terhadap anak, otomatis di sini kita harus ada timbal baliknya. Nah, timbal balik kepada kita itu dalam waktu atau periode berapa? Ataukah 3 bulan, ataukah 6 bulan, atau 1 tahun? Itu pertanyaan kami, karena kita juga harus punya titik pencapaian, berhasil atau tidaknya, otomatis itu dilihat dari seperti refleksinya gitu. Terima kasih, hanya itu saja. Bentuk evaluasi yang akan kita lakukan setelah kita melaksanakan keyakinan kelas itu bentuknya seperti apa sih? Jadi saya akan menjawab. Kita punya catatan pribadi siswa, Bapak. Kita bisa melihat di situ mungkin tingkat permasalahan anak itu apakah semakin bertambah ataukah semakin mengerucut.
Jadi kita bisa dilihat di situ. Kalau misalnya belangko atau format yang formal itu tidak ada. Itu tergantung kreativitas Bapak Ibu sendiri, bagaimana menilai sikap anak dengan kebiasaan-kebiasaan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalnya sebelum kita melaksanakan keyakinan kelas itu masih banyak anak yang mencontek, kemudian misalnya ada yang masih tidur di dalam kelas, males-malesan. Nah, setelah kita menerapkannya, apakah ada perubahan atau tidak, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Jadi Bapak Ibu bisa mengevaluasi sendiri. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Sokip, susah untuk mengajak anak itu mengemukakan pendapat. Kita sebagai guru juga dituntut bisa berkreativitas, misalnya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memancing anak itu. Pak Joko, setelah kita membuat seperti itu, kita kumpulkan. Jadi kita variasi juga, kita bisa membuat kertas kecil-kecil Pak Joko, atau kita menggunakan stick note itu yang berwarna-warni itu. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Nah, anak-anak dengan seperti itu, coba sekarang apa yang ingin kamu harapkan, kebaikan apa yang ingin kamu harapkan terhadap diri kamu sendiri tentang pelajaran kita ke depan untuk diri kamu. Keyakinan kamu besok, kamu apakah masih mau tidur, apakah kamu besok masih mau nyontek. Nah, seperti itu. Jadi suruh anak itu menuangkan ke dalam kertas. Kita buatlah kertas itu sedemikian menarik sehingga mereka pun juga akan tertarik mengemukakan pendapat mereka. Misalnya pakai stick note tadi kan tuh kertasnya warna-warni tuh. Nah, itu akan menarik. Atau kita bisa membuat seperti kuis misalnya, ayo duluan siapa yang mau maju duluan. Nah, tulis di papan tulis. Nanti papan tulis itu akan ramai sekali tulisan pendapat-pendapat mereka. Biarkan mereka menuangkan di sana. Nah, nanti caranya Pak Joko, kalau sudah dituangkan semuanya itu nanti kita ambil kesimpulannya. Nah, mungkin ada yang sama-sama itu, ya. Pendapat mereka ada yang sama tuh, kita jadikan satu, itu namanya merumuskan, sehingga menjadi hal yang sederhana, kalimat-kalimat sederhana yang mudah mereka pahami dan mereka terapkan. Seperti itu Pak Joko. Jadi nggak harus 20 itu tadi kita jadikan keyakinan kelas, tidak. Kita ambil kesimpulannya dari rangkuman dari kita kan tadi ada curah pendapat ya Bapak Ibu. Curah pendapat itulah yang tadinya asumsi anak-anak untuk apa yang harus mereka terapkan ke depannya, seperti itu. Itu kita bisa kita sepakatan bersama. Misalnya hari ini kita nyepakati, tapi benar-benar ini Bapak Ibu kita konsekuensi melaksanakannya. Artinya kita benar-benar memantau anak, mulai dari hal yang terkecil, misalnya mereka membuang sampah, itu kan ada tuh nilai keyakinannya apa. Nah, itu jadi kita bisa memantaunya. Kita sepakat misalnya kita lihat dalam waktu 2 minggu ini dulu, tapi memang kontinu dan konsekuen. Nah, contoh misalnya tentang kedisiplinan, kita pagi-pagi meminta anak itu kita sepakat masuk kelas jam 7 misalnya. Berarti kita benar-benar memantau anak jam 7 dan kitanya sendiri juga harus datang jam 7, mungkin kurang dari jam 7. Itu contoh. Nah, jadi di situ nanti baru kita bisa melihat keberhasilannya. Kita capai dulu misalnya dari jangka waktu yang pendek dulu, misalnya 2 mingguan. 2 minggu kita lihat apakah mereka bisa menerapkannya atau bersama, atau hanya kesepakatan kita sendiri di dalam diri kita sendiri. Aku ingin membina anak ini, lokal ini dalam waktu 1 minggu dengan menerapkan keyakinan yang sudah dibuat, tapi benar-benar mengontrol anak. Apa perubahannya? Adakah perubahannya? Nah, seperti itu. Assalamualaikum wabarakatuh. Di sini mengenai langkah penggunaan bahasa. Iya, tadi ada ya. Coba. Penggunaan bahasa. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan kalau di sini kan menggunakan bahasa Jawa. Apakah kalau sekolah itu memang digunakan secara resmi? Kan seharusnya memang bahasa Indonesia ya. Bagaimana langkah kita supaya anak itu dengan biasa menggunakan bahasa Indonesia? Itu
sering digunakan anak-anak bahkan guru sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi kita bisa tadi itu kita membuat kesepakatan selama pembelajaran misalnya, atau selama berada di lingkungan sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Program yang baik ini tentu pertama memberikan motivasi terhadap kita, terutama sebagai pendidik untuk bisa lebih baik lagi dalam mengelola kelas. Sebisa mungkin dan secepat mungkin kita berusaha juga dalam hal pembiasaan atau yang sudah diajarkan kepada kita pada pagi menjelang siang ini oleh Ibu penggerak, yaitu Bu Kurnia Puji Astuti SPD, untuk bisa Puji Lestari bisa melaksanakannya dengan cara kita masing-masing, dan sehingga siswa punya kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif di dalam kelas, terutama pada bidang studi kita masing-masing. Saya terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kurnia Puji Lestari SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dari tadi saya sudah panjang lebar menyampaikan, mungkin ada yang kurang berkenan, atau mungkin nanti kita di lain waktu bisa sharing bagaimana untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Intinya tujuan kita hanya satu, yaitu membentuk karakter siswa dengan pembiasaan keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibahas untuk hari ini, saya sudahi. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Kurnia Puji Lestari selaku pemateri dan juga selaku guru penggerak dari SMP Negeri 18 Prangen. Saya dapat mengambil kesimpulan dalam kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan keyakinan sekolah dan budaya positif kepada siswa-siswi SMP Negeri 18 Prangen, diharapkan mereka semua dan kita semua mampu merealisasikan visi dan misi sekolah kita, yaitu berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supartila, guru bahasa Inggris SMP Negeri 18 Prangen. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang kegiatan pengimbasan budaya positif sekolah yang disampaikan oleh Ibu Kurnia Puji Lestari. Dalam kegiatan ini saya mengetahui bahwasanya dengan keyakinan kelas penting dibentuk dan dilakukan untuk menumbuhkan karakter baik siswa sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi membuat keyakinan kelas? Ya. Selanjutnya, nah ini silahkan dicatat. Nanti setelah mengikuti sosialisasi ini, ya kalian buatlah kesimpulan dan lakukan refleksi tentang manfaat terciptanya budaya positif di sekolah. Sekarang saya tanya, apa itu budaya? Kalian pernah dengar kata budaya kan? Ya, menurut kalian budaya itu apa?
budaya itu adalah kebiasaan di sekolah kita yang sudah ada. Nah ya, sekarang apa itu budaya sekolah? Berarti kebiasaan yang sudah ada di sekolah. Nah, jadi di sini budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Artinya budaya sekolah berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk menerapkannya sesuai dengan visi misi sekolah. Terus budaya kita menggunakan bahasa. Coba, apa bahasa yang sering kami gunakan di sekolah? Bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia apa lagi? Bahasa Jawa, bahasa Jambi. Nah, itu adalah penggunaan bahasa. Kebiasaan kita menggunakan bahasa di sekolah, ya. Seharusnya kalau di sekolah itu membiasakan bahasa Indonesia, karena itu adalah bahasa nasional. Menggunakan pakaian. Nah, kalian sudah membiasakan menggunakan seragam setiap hari kan? Tahu kalau hari Senin seragamnya ini, hari Selasa ini, Rabu ini, dan seterusnya. Jadi itu merupakan kebiasaan. Untuk menjaga kebersihan apa kebiasaannya? Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Membersihkan kelas, adanya piket harian ya, yang sudah dijadwalkan oleh wali kelas kalian. Nah itu semuanya disebut dengan kebiasaan atau budaya. Nah selanjutnya budaya tadi itu nanti akan dijadikan dasar kita membuat keyakinan kelas yang kemarin sudah kita buat ya, yang kalian buat bersama Bapak Ibu guru. Nah itu dasarnya tadi adalah nilai-nilai ini tadi ya, ini dasarnya sehingga terwujudlah suatu keyakinan kelas. Nah selanjutnya apa itu keyakinan kelas? Nah ini ya, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Universal itu artinya tidak ada perbedaan, baik dia agamanya Islam, Kristen dan sebagainya, orang kaya, orang miskin ya, tidak ada perbedaan latar belakang. Jadi semuanya sama, berlaku untuk semua. Itu yang dikatakan universal. Kemudian keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi nanti kamu kan sudah membuat keyakinan kelas tuh. Nah, jadi itu seharusnya menjadi motivasi diri kamu. Coba sampai ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat dari Bapak Ibu guru yang sudah kalian sepakati apa tipenya? Apa Mandira? Oke, kami menghargai guru dan teman. Ada lagi? Oke, kami berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu contoh keyakinan kelas yang sudah kita buat. Baik apa enggak tujuannya sebagai keyakinan kelas dibuat? Baik ya. Itu apa? Terhadap diri kamu sendiri manfaatnya itu apa? Agar disiplin, bagus. Apa lagi? Belajar tanggung jawab. Manfaat dari keyakinan kelas yang kita buat itu untuk diri kamu sendiri. Kalau seandainya itu kamu terapkan, kamu akan menjadi seseorang yang disiplin. Terus apa lagi tadi? Bertanggung jawab. Belajar mandiri ya, menjadi seseorang yang mandiri, bertanggung jawab dan menghargai. Nah itulah makanya besarkan manfaatnya. Nah makanya harus diterapkan dalam diri sendiri. Contoh dari keyakinan kelas, melaksanakan 3S misalnya, senyum, sapa, salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berpikir kritis dan mandiri. Ini contoh ya, contoh dari keyakinan kelas. Tapi ini disesuaikan dengan kalian dan sepakatan dengan Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu nanti kalau sudah diterapkan ya untuk diri sendiri maupun di dalam kelas, maka akan terwujudlah yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan
Ya, kalian. Agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan tanggung jawab. Kemudian budaya positif juga dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self disiplin, artinya disiplin pada diri sendiri. Benar kan tadi? Mengajari kita untuk disiplin. Kemudian menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya artinya motivasi dari diri sendiri. Nah, itu tujuannya ya. Jadi kalau semuanya itu sudah tercipta, sudah kalian tanamkan untuk diri sendiri, maka itu akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekarang kira-kira kalau menurut kalian, kalau budaya positif di sekolah itu sudah terwujud, apa manfaatnya buat kita semuanya? Lingkungan kan bersih, karena kamu tadi sudah menerapkan apa keyakinanmu untuk menjaga kebersihan. Berarti akan gimana sekolah kita kalau budaya positif sudah terlaksana? Nyaman, oke. Jadi sekolah kita itu akan nyaman, apa? Nyaman, aman, ya kan? Nah, kalian belajar itu juga bisa tenang dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kalau di sekolah sudah tercipta budaya positif, maka kalian juga akan nyaman mengikuti pelajaran. Itu manfaatnya, ya. Nah, sekarang ini contohnya, ini yang sudah kita terapkan sebenarnya. Grupnya sudah kita terapkan. Ya. Nah, nah, ini contoh budaya positif yang sudah kita buat, kita ciptakan. Nah, ini artinya kegiatan berkolaborasi, ini ya, ini kegiatan berkolaborasi, gotong royong itu kan nggak harus membersihkan lingkungan, tapi bekerja sama itu juga disebut dengan gotong royong. Kamu semangat, sekarang kita banana dance. One, two, three, go. Pin banana, pin banana. Cut banana, cut banana. Eat banana, eat banana. Shake banana, shake banana. Boom banana, boom banana. Ya. Tepuk tangan. Saya akan menyampaikan soal budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai pengertian dan kebiasaan di sekolah yang berguna dan peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Adapun manfaat untuk diri saya akan menjadi lebih disiplin, berdiri dan tanggung jawab. Dan manfaat untuk sekolah menjadi tenang, nyaman, damai dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahma. Saya akan menyampaikan refleksi tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan tanggung jawab. Manfaatnya untuk diri sendiri, menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, dari guru ke guru, teman dan orang lain, dan menjadi anak yang mandiri. Manfaat untuk sekolah, sekolah menjadi bersih, tidak ada sampah yang berserakan, sekolah menjadi nyaman dan aman, belajar akan menjadi lebih aman, nyaman dan damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi.
Pasti ada alasannya kan? Karen tahu nggak keyakinan kelas yang Karen anggap? Karena kalian sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar, kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya. Jika kalian sudah memperbaiki, kira-kira Karen akan menjadi orang seperti apa sih ke depannya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Iya, berarti Karen sudah punya keyakinan bahwa Karen akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan kesalahan hari ini akan menjadi pelajaran buat Karen ya. Nah, baiklah, karena Karen sudah menyadarinya dan tahu apa yang mau Karen perbuat, Karen bisa kembali ke kelas dan pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Dasari, kelas 9A. Hari ini saya sudah dibina dengan Mimia karena kesalahan saya mengobrol dengan teman saat upacara. Setelah dilakukan pembinaan, saya merasa lega karena saya menyadari kesalahan yang sudah saya perbuat dan tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih Mimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.